Saya Amira Sofiana Zahra. Saya akan menjelaskan tentang praktek keagamaan yang mencerminkan Islam Nusantara di tempat tinggal saya, yaitu tahlilan. Mengenai sejarah tradisi bacaan tahlil sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin sekarang ini tidak terdapat secara khusus pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tetapi tradisi itu mulai ada sejak zaman ulama mutakhirin sekitar abad 11 Hijriah. Dan mereka melakukan berdasarkan istimbat dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka menyusun rangkaian bacaan tahlil dan mengamalkan secara rutin dan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Kiai Haji Muhammad Daniel Royan, penulis buku sejarah tahlil. Tahlil ini pernah dibahas dalam forum Batul Masail oleh para kiai ahli thariqah. Dan sebagian mereka berpendapat bahwa yang pertama menyusun tahlil itu adalah Sayyid Ja'far al-Barzanji. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang menyusun tahlil pertama kali adalah Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Dan dari dua pendapat tersebut, pendapat yang paling kuat tentang siapa penyusun pertama tahlil adalah Imam Sayyid Abdullah bin Awil al-Haddad. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa Imam al-Haddad yang wafat pada tahun 1132 Hijriah lebih dahulu daripada Sayyid Ja'far al-Barzanji yang wafat pada tahun 1177 Hijriah. Pendapat tersebut diperkuat oleh tulisan Sayyid Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam Syarah Ratib al-Haddad, bahwa kebiasaan Imam Abdullah al-Haddad sesudah membaca rotib adalah bacaan tahlil. Para hadirin yang hadir dalam majelis Imam al-Haddad ikut membaca tahlil secara bersama-sama. Tidak ada yang saling mendahului sampai dengan 500 kali. Tahlil ini sangat mencerminkan Islam Nusantara yang biasa disebut dengan tahlilan. Kata tahlilan berakar dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya adalah membaca la ilaha illallah. Istilah ini kemudian merujuk pada sebuah tradisi membaca kalimat dan doa-doa tertentu yang diambil dari ayat Al-Quran. Tahlil pada mulanya ditradisikan oleh Wali Songo, yaitu 9 pejuang Islam di tanah Jawa. Seperti yang kita telah ketahui, di antara yang paling berjasa menyebarkan ajaran Islam di Indonesia adalah Wali Songo. Keberhasilan dakwah Wali Songo ini tidak lepas dari cara dakwahnya yang mengedepankan metode kultural atau budaya. Wali Songo mengajarkan nilai-nilai Islam secara luas dan tidak secara frontal menentang tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat. Namun membiarkan tradisi itu berjalan, hanya saja isinya diganti dengan nilai Islam. Dalam tradisi lama, bila ada orang meninggal, maka sanak famili dan tetangga berkumpul di rumah duka. Mereka bukan mendoakan mayit, tetapi begadang dengan bermain judi atau mabuk-mabukan. Wali Songo tidak serta-merta membubarkan masyarakat, tetapi dibiarkan tetap berkumpul, namun acaranya diganti dengan mendoakan pada mayit. Biasanya tahlilan ini dilakukan selama 7 hari dari meninggalnya seseorang, kemudian hari ke-40 dan ke-100, dan kemudian pada hari ke-1000-nya. Begitu juga tahlilan sering dilakukan secara rutin pada malam Jumat dan malam-malam tertentu lainnya. Bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dihadiahkan untuk mayit, menurut pendapat mayoritas ulama, boleh dan pahalanya bisa sampai kepada mayit tersebut. Dan itulah Islam yang disusun oleh Wali Songo sangatlah ciri khas dengan Nusantara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.